Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Muhammad Raflananda dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang PPKN. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 1. Harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, upaya penegak hak asasi manusia. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak sama dengan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban sama dengan sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 1. Makna hak asasi manusia. 1. HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Aturan tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang Hak Asasi Manusia. Sifat-sifat HAM, yaitu A. Universal, berlaku untuk semua orang. B. HAM tidak dapat dibagi. C. Hakiki, dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. D. Permanen atau kekal, tidak dapat dipindahkan atau dicabut pihak lain. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia atau HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat organisme individu. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak kewajiban asasi manusia dapat dalam dinilai Pancasila. A. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. B. Sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dalam hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga-warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. C. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggar hak asasi manusia yaitu faktor internal dan eksternal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu pelanggaran HAM masa lalu yang setelah di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 1. Penyebab pelanggaran HAM. A. Faktor internal, yaitu sikap egois, tidak toleran, rendah kesadaran terhadap HAM. B. Faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. D. Upaya penegakan HAM. 1. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Upaya penegakan atau preventif, pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM, penyusulan dan pendidikan terhadap HAM kepada masyarakat. Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Tujuan, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia atau KPAI. Tugas, melakukan sosialisasi dan
advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuan: memberikan jaminan terhadap hak anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan: menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencegah tindak kekerasan pada perempuan. 3. Pemberhentian Hukum dan HAM. Tugas: membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Upaya penindakan atau represif. A. Memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. B. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. C. Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. D. Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. E. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan pandangan ahli. Terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. 2. Upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. B. Membangun harmonisasi hak asasi manusia. Kesimpulan: bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindar dari diri kita dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Sekian video saya kali ini. Apabila kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.